Ya, halo teman-teman sekalian. Jadi kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti tirot panjang dan bagaimana cara mengganti eh, karet stabilizer. Nah, jadi kita ada di bengkel di sini, di bengkel Berlin Motor. Ini tepatnya ada di Jalan Uwa-Uwa yang ada di Kota Kendari. Ini berada di depan kantor TPRI Kota Kendari. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, ini kantor depan TPRI. Persis langsung di depannya teman-teman. Di sini padat kendaraan ya, jadi karena di Kota Kendari. Ini banyak sebenarnya bengkel berjejer di sini, tapi saya lebih memilih bengkel Berlian Motor ya. Entah karena sudah sering mungkin ya. Di sini saya kurang lebih dari jam 8 pagi sampai jam 12 pekerjaan. Jadi di sini tampak terlihat bahwa salah satu montir telah membuka dan mengganti tirot kanan depan, tirot panjang, karena tirot sebelumnya sudah tidak main, istilah dari montir ini tidak main. Jadi saya ganti, kalau harga kisaran 100-an sampai 200-an ya, kalau saya tidak salah tadi, karena saya belum juga lihat notanya. Sedangkan stabilizer ya karetnya agak lebih murah. Jadi kalau ongkos kerja, kalau saya tidak salah tadi 150 ya. Ya, itu. Nah, kebetulan dengan montir ini saya senang karena montir ini selalu menanyakan keluhan konsumen. Tidak langsung ganti, seperti itu. Dari ratu aja memang juga sudah dilihat bahwa orangnya welcome ya. Jadi di sini kalau misalkan ada sesuatu yang bisa diakali ya diakali. Kalau sudah tidak bisa ya berarti diganti. Nah, di sini sedang berusaha untuk diganti ya. Jadi tirot kanan sebelah, tirot depan sebelah kanan sudah rusak, sudah tidak main. Nah, di sini proses dia bandingkan antara tirot lama dan tirot yang baru. Kira-kira bagaimana? Nah, di sini di depannya tampak masih banyak mobil yang sedang dikerja. Dan mobil saya berada di antrian paling belakang. Nah, teman-teman sendiri bisa lihat proses pekerjaan yang dilakukan oleh montir ini. Jadi mungkin untuk pengerjaannya banyak versi, bisa di dealer resmi, bisa di bengkel biasa. Jadi saya memilih bengkel biasa ya. Nah, terlihat dia masih berusaha melepaskan karet dengan tirot panjang lama. Nanti saya akan perlihatkan videonya tirot panjang lama, bagaimana kerusakannya, supaya teman-teman ketika merasa mobilnya sementara dilewati dan dipakai maksud saya, dan ada bunyi tulutuk begitu dari ban. Nah, itu bisa diperhatikan tirotnya, bisa juga diperhatikan karet stabilizernya. Jadi di sini saya periksa keempat-empatnya, dan kebetulan yang rusak di belakang itu subbreaker sebelah kiri. Jadi pincang jalannya ya. Jadi kebetulan ini mobil baru diganti, masih original pertama teman-teman. Nah,
Saya akan perlihatkan di sini dia berusaha untuk membuka tirot. Jadi ketika teman-teman mendapati mobilnya bunyi dari bawah teltek ketika jalan rusak atau jalanan mulus tiba-tiba menginjak jalanan rusak, nah berarti itu bisa dicek tirotnya. Atau ketika mobilnya tiba-tiba lari ke kiri atau lari ke kanan ya, pada saat posisi setir ke depan sebentar dijalankan. Nah itu bisa teman-teman jangan langsung mengambil langkah apa namanya ini power steering apa ya, saya lupa. Mungkin teman-teman bisa meluruskan, jangan langsung mengambil tindakan yang menormalkan kembali, tapi usahakan perhatikan dulu tirotnya. Nah ini posisi tirot panjangnya ya, jadi inilah yang digerakkan oleh setir. Nah ini banyak bahan. Nah ini yang saya akan pasangkan nanti, mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya. Ini shock breaker, ini tirot panjangnya, dan ini karet stabilisernya teman-teman. Jadi tadi saya datang ke sini ya masih pagi-pagi sekali, belum sarapan malah. Nah itu ya tempat masuknya, dan ini kampasnya, piringannya, karena kita juga tidak terlalu paham tentang mobil. Nah jadi jadi kendala yang saya alami di mobil ini yaitu ada bunyi teledek begitu dari depan. Ya alhasil saya tadi berpikirnya itu sayapnya mau diganti, tapi ternyata bukan sayapnya teman-teman, tapi ternyata itu adalah tirot dan karet stabilisernya. Bayangkan ketika di jalan rusak ya, diguncang setengah mati. Sedangkan untuk shock breaker di bagian belakang ternyata sudah tidak berfungsi, salah satunya ya, dan satunya masih berfungsi namun namun tidak terlalu lambat kembalinya begitu teman-teman. Saya mengapresiasi kepada montir ini karena bisa langsung menemukan penyakit dari mobil ini meskipun tidak dikemudikan lebih dahulu, tidak. Dia hanya mendongkrak dan kemudian mengecek semua keempat rodanya, dan ternyata seperti ini. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa piringan dari cakram ini seperti ini, dan batu remnya juga ternyata masih tebal teman-teman, masih tebal. Jadi rekomendasi buat teman-teman ketika mengalami mobilnya seperti ini, ada bunyi-bunyi seperti itu, sebaiknya jangan langsung ke bengkel resminya ketika itu sudah lewat dari masa garansi. Lebih baik ke bengkel pinggir jalan aja dulu, bengkel biasa. Tapi ingat, cari orang-orang yang benar menurut teman-teman bisa dipercaya, karena banyak juga montir yang nakal ya. Salah satu montir ini dia adalah orang dipercaya. Nah ini teman-teman tirot lama, berkarat, jadi bisa dilihat sendiri sudah berkarat dan sudah tidak normal. Jadi teman-teman proses penggantian tirotnya bisa dilihat ya. Ini hanya proses penggantian tirot sebelah kanan. Saya sangat kagum karena dia bandingkan dulu, montir ini membandingkan dulu antara barang yang baru dibeli dengan barang yang lama. Betapa tidak tirot yang lama ini sudah karatan, sudah memunculkan cairan-cairan berwarna kecoklatan yang menandakan itu sudah karatan dan kalah sekali dibandingkan dengan yang baru teman-teman. Ini yang saya katakan harganya kisaran 100 sampai 200 kalau saya tidak salah ya. Kalau ini merupakan karet stabilisernya, kita akan ganti juga di depan. Katanya sih itu di bagian stabilisernya, saya kurang paham juga karena bukan ahli dari mobil ya. Hanya saja
teman-teman bisa menyaksikan video ini terus ketika belum memahami terkait tentang kendaraannya. Nah, cara pasangnya seperti ini teman. Ternyata cukup mudah, diputar saja, putar saja seperti ini. Jadi di sini masih berusaha untuk dipasang. Jadi cara pasangnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa kok melakukan mandiri sebenarnya di rumah. Yang diputar itu kepala dari tirotnya dengan menggunakan kunci. Kalau istilah saya di sini adalah kunci anggaris Inggris ya. Nah, mesti dipukul-pukul seperti ini teman-teman. Nah, prosesnya pun agak sulit ya, butuh tenaga juga. Nah, di sini poin penting juga bahwa harus dimainkan dulu karena memang agak keras kalau pertama ya. Dan biasanya ketika baru-baru diganti setir mobilnya ya mungkin agak keras, memang mesti dipasangkan di situ pelumas ya. Tapi kadang biasa saya Gemuk perhatikan istilahnya kalau bengkel di sini, gemuk. lurus tapi satunya ke kanan nih begitu. Nah, tampak di sini masih dalam keadaan standby setelah diganti. Iya teman-teman. Jadi ini ya, ini tirot panjang dan ini tirot lama yang rusak. Ini tadi setengah mati bukanya bautnya karena sudah berkarat seperti itu teman-teman. Jadi ini hanya rekomendasi buat teman-teman ketika mendapati mobilnya seperti itu, sudah cacat ke samping atau ke kanan atau kalau ada bunyi celeduk, jangan langsung bawa ke bengkel resmi, tapi usahakan periksa diri dulu. Mungkin ada kenalannya atau temannya atau keluarganya yang montir yang bisa lebih paham tentang mobil, karena kita juga harus menjadi pengemudi yang cerdas, dalam artian ketika kita servis itu bisa kita tahu. Nah, ini tampak dikasih pelumas di sini yang kemudian memudahkan untuk bergerak naik turun. Ini tirotnya, karena ini tirot panjang merupakan kunci untuk kemudi. Nah, sini dia akan dimasukkan karet kembali, karet yang menutupi daripada tempat yang akan bergoyang ya di tirotnya itu. Jika ini kemudian tidak ditutupi, maka kemungkinan besar akan cepat rusak. Yang pertama bisa masuk debu, yang kedua bisa langsung kena air, dan masih banyak lagi. Nah, ya di sini dipasangkan kancing supaya tidak masuk air. Nah, bisa diperhatikan teman-teman sendiri pada saat proses pemasangan ini, usahakan ban satunya itu sudah lurus supaya kita bisa mudah untuk menyetel. Jadi mungkin teman-teman video ini saya putar sampai kemudian pada saat proses pergantian karet stabilizer ya. Selamat menyaksikan.
Nah, di sini teman-teman sedang berusaha untuk membuka karet stabilisernya, dan tampaknya kesusahan ya, karena memang di durasi 18 menit ini sampai kemudian durasi 35 menit baru selesai bisa mengerjakan sesuatu yang rusak itu, yang di karet stabilizer. Jadi memang agak sulit untuk dibuka, entah karena karatan ataukah karena tempatnya yang sempit ya. Masih berusaha. Dan nanti mungkin saya akan melanjutkan pada saat proses stabilizer ini sudah terbuka.
Iya, ternyata masih kesusahan. Nah, teman-teman, kita masih di sini ya. Jadi kendaraan yang tadi sudah keluar, kita masih di Berlian motor. Nah, di sini kita akan mengganti tirot kanan dan karet stabilizer. Ini ada juga mobil baru. Tentu tadi ini masih berusaha diganti karet stabilizernya. Ya, mudah-mudahan bisa terpasang dengan cepat ya. Nah, saya mungkin melanjutkan di video di mana teman kita ini atau montir ini sudah berhasil membuka tirut lamanya. Nah, tampak di depan kita ini dia juga memperbaiki mobil yang sama serupa, tapi di bagian belakang, jangkar bagian belakang, entahlah apa kendalanya, kita belum tahu. Nah, ini mobil yang sebentar dikerja dan termasuk prosesnya kami tidak tahu karena videonya ini mungkin masih standby ya. Nah, saya percepat sedikit. Sudah berhasil dilepas satu teman-teman. Dua lagi.
Nah, kita perhatikan montir di depan ini tampak masuk lagi, dan paling enaknya tempatnya karena bisa langsung baring-baring teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini karena stabilisirnya sudah berhasil dibuka. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam sukses.